Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fragmen. Jadi sebelumnya kita pernah belajar tentang activity, kali ini kita akan belajar tentang fragmen. Nah, apa aja yang akan kita pelajari, yaitu kita akan belajar tentang fragmen ya, flexible fragment dan juga data antar fragmen. Untuk referensi yang bisa kalian gunakan, kalian bisa langsung buka di developer Android, jadi kalian bisa temukan di situ ya, dengan lebih detail dan dengan lebih jelas biasanya untuk fragmen sendiri itu seperti apa. Nah, fragmen dia merupakan sebuah bagian atau salah satu bagian dari UI ya, yang selain activity. Jadi activity kemarin kita bisa membuat sebuah activity gitu ya. Kita bisa berikan dia layout. Nah, begitu juga dengan fragmen. Fragmen bisa juga kita berikan layout dengan fungsi yang berbeda gitu ya. Dia hampir sama dengan activity ya, kita bisa berikan layoutnya tadi sama-sama menggunakan XML ya. Terus kita bisa juga berikan dia file Kotlin-nya atau file yang memiliki logikanya. Nah, tapi untuk fragmen ini tidak perlu kita daftarkan pada Android Manifest. Jadi kalau yang activity kemarin, pada saat kita menambahkan sebuah activity baru, maka kalau kita buka di Android Manifest, kita akan lihat bahwa di situ didaftarkan ada sebuah activity baru gitu. Ya. Nah, fragmen dia sifatnya juga modular. Nah, lalu kenapa kok kita harus menggunakan fragmen atau kapan fragmen ini digunakan? Jadi, seringkali kita membuat sebuah program yang membutuhkan banyak tampilan. Jadi, misalnya contohnya aja, misalnya kita menggunakan bottom navigation gitu ya. Nah, di bottom navigation itu kalau kita berpindah-pindah activity, maka di setiap activity-nya kita harus berikan dia bottom navigation sendiri. Nah, di situ kita bisa menggunakan fragmen. Jadi kita tetap gunakan satu activity, tapi kita punya banyak halaman seperti itu. Nah, itu kita akan gunakan fragmen. Jadi satu activity itu bisa terdiri dari banyak fragmen. Ya, satu fragmen bisa punya banyak activity di situ. Nah, gambarannya bisa jadi seperti ini. Jadi kalau kita punya layar yang besar ya, yang large screen di sini, kita bisa lihat kita bisa punya lebih dari satu fragmen gitu ya. Kalau di sini dia dikasih Activity Navigation UI, lalu ada fragmen UI-nya. Nah, pada saat dia berubah menjadi kecil, maka dia akan disesuaikan. Jadi Activity Navigation UI-nya dia menjadi sebuah bottom navigation ya. Lalu fragmen UI-nya dia akan disesuaikan dengan besaran dari layarnya. Nah, di sini pada saat kita melakukan perpindahan menu, maka yang berubah hanya yang fragmen UI-nya aja. Di sini juga sama seperti itu. Jadi kita nggak perlu pindah activity, tapi yang kita rubah adalah tampilan fragmen mana yang kita tampilkan. Seperti itu. Nah, untuk kita menggunakan fragmen, karena kita akan menggunakan fragmen manager ya. Lalu fungsi yang ada atau aksinya gitu ya, kita bisa lakukan add, bisa replace atau bisa remove. Nah, nanti untuk memasangkan gitu ya atau mengaplikasikannya kita gunakan commit. Nah, yang perlu kita ingat, fragmen itu punya backstack-nya sendiri. Jadi ada sebuah alur sendiri gitu ya. Kalau kita buka fragmen, maka kita bisa atur apakah dia memang mau dimasukkan ke dalam backstack atau tidak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya punya sebuah activity gitu ya. Lalu di dalamnya saya punya dua fragmen. Nah, kita bisa seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan backstack-nya, maka pada waktu activity buka ke fragmen, maka backstack itu akan menambah fragmen 1. Nah, pada saat kita buka fragmen 2, maka di backstack itu juga akan menambah fragmen 2. Pada saat kita lakukan back, maka dari fragmen 2 ini, dia akan back kembali ke fragmen 1 gitu. Jadi, bukan fragmen 2 ke activity, tapi dia akan back kembali ke fragmen 1. Nah, tapi apabila kita tidak menggunakan backstack, maka dia bisa kembali langsung ke kondisi awalnya. Nah, seperti ini.
Ya, jadi dari main activity dia akan masukkan fragmen A, ya. Dia akan tambahkan B, C, gitu ya. Nah, kalau dia tidak menggunakan backstack, maka pada waktu kita tekan back button, maka dia akan kembali ke main activity. Berbeda dengan kalau kita menggunakan backstack. Nah, ini seperti ini alurnya. Nah, fragmen itu punya life cycle yang berbeda dari activity. Jadi ada beberapa penambahan yang harus kita perhatikan pada saat kita menggunakan fragmen. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar life cycle-nya activity, ya, sekarang kita tambahkan lagi bahwa kalau kita menggunakan fragmen maka dia ada life cycle-nya sendiri. Life cycle ini cukup penting kalau kita membuat sebuah program mobile. Kenapa? Karena kita harus tahu gitu kapan UI ini benar-benar ditampilkan, kapan dia akan berjalan, seperti itu ya. Nah, kita gunakan di sini. Jadi kalau fragment life cycle itu ada di onResum gitu ya. Fragmen dapat dilihat ketika activity sedang berjalan. Nah, on pause ketika activity yang lain gitu ya, itu kan menutupi sebagian, jadi bukan keseluruhan gitu ya, tapi sebagian activity dari fragmen. Jadi mirip ya, mirip dengan activity, ya, mirip dengan activity, tapi fragmen ini punya bagiannya sendiri juga. Nah, stop kalau dia sama sekali tidak terlihat. Jadi bedanya kalau on pause itu tertutupi sebagian, kalau on stop itu dia tertutupi secara keseluruhan. Jadi secara otomatis activity-nya berhenti, ya, fragmennya akan dihapus dari activity tersebut. Nah, ini life cycle-nya. Jadi kalau di activity itu kita biasanya punya on create gitu ya. Kalau di fragment kita punya on attach, on create view. Nah, yang biasa kita gunakan banyak di sini ya. Lalu on activity create. Nah, startnya kita juga punya on start, ada di sini on resum ya, on pause, on stop. Nah, on destroy view. Biasanya yang berbeda kita akan gunakan di sini. On create view dan on destroy view. Seperti itu. Nah, untuk menggunakan fragment kita akan gunakan frame layout. Kenapa? Karena sistemnya dia adalah menggantikan gitu. Jadi fragmen yang satu kita tampilkan, kalau ada fragmen yang lain maka fragmen yang berikutnya ini dia akan menumpuk dari fragmen yang pertama. Jadi di situ kita akan gunakan frame layout. Oke, kira-kira seperti itu dasar dari fragmennya. Kita bisa coba selanjutnya di file yang sudah saya sediakan ya. Jadi nanti kalian bisa langsung coba di situ cara menggunakan fragmen yang paling dasar seperti apa ya. Nah, kalian bisa lanjutkan di situ. Oke, semuanya semoga kalian paham tentang fragmen ini sendiri dan semakin mengerti ya. Kalau kalian masih kurang mengerti, kalian bisa buka di referensinya. Oke, terima kasih semuanya.